Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo dan kita akan bahas lagi soal kainama. Jadi kainama memakai ilmu cocokmologi dan ingin mengatakan bahwa sebenarnya Paulus ini anak dari atau keturunan dari Herodes. Dan karena dia keturunan dari Herodes, sebenarnya Paulus ini sepupuan sama yang namanya Kaisar Nero yang kejam, yang hajar orang-orang Kristen dan membinasakan orang-orang Kristen. Wih, ngeri ya. Jadi dia mencocokmologikan ini. Lalu bagaimana sebenarnya jawaban kita dan bagaimana sebenarnya fakta yang menarik dari kainama ini, dan kita sudah tahu bahwa sebenarnya ini adalah penipuan dari kainama. Kita akan bongkar penipuan ini, teman-teman semua nonton video ini sampai selesai dan kita akan kupas tuntas. Begini videonya. Asik lah pokoknya. Ketika gini, Herod, H-E-R-O-D, jangan pakai E ya, Herod. Jangan pakai dash, jangan. Herod aja, Herod. Oke. Herod, spasi the Great, T-H-E, spasi G-R-E-A-T. G-R-E-A-T, Great. Oke, sip, mantap. Pemirsa yang mulia muslimin wal muslimah rahimakumullah, perhatikan. Seorang profesor membuat ini ya, lalu dia bilang apa itu? Lihat itu, keturunan dari atas dulu kita baca. Herod the Great, ya, artinya Herodes Agung, ya, punya anak, ya. Lalu ada Mariamne, ada Maltake, ada Mariamne II, Cleopatra bininya, lalu punya anak Herod Antipas, Herod Archelaus, Herod Philip the Tetrarch, di bawahnya lagi ada King Herod Agrippa I tuh, warna biru. Tuh sebelah kiri tuh, ya. Warna biru nomor 9 kurung kotak bulat nomor 9 tuh putra dari Herodes Agung namanya Herodes Agrippa. Sudah? Lalu ada sebelahnya nomor 3 Herodias. Lalu turun lagi punya anak namanya Berenice nomor 10. Ya. Nomor 10 cari tuh bulat nomor 10 Berenice. Lalu kawin dengan Raja Herodes Agrippa II. Punya anak Petrus dan bukan punya anak. Raja Herodes Agrippa ini ingin membunuh he imprisoned memenjarakan Petrus dan membunuh Yakobus. Ini Raja Herodes Agrippa I. Sudah, ke sebelahnya Herodias punya anak namanya Drusilla, nomor 13. Sekali lagi, Herodias nomor 3, keturunan Herodes, punya anak namanya Drusilla, nomor 13. Itu ya. Kawin sama Antonius Felix. Ya. Bersaudara dengan, lihat siapa itu? Lihat siapa itu? He left Paul in. Siapa itu? Paul. Selamat datang. Waduh. Waduh. Mau bilang lagi ini tipu-tipu. Ini silsilah nih, dari data kekristenan. Nasab. Oh, ini lagi ribut-ribut nasab ya. Nyata. Ya, nasab. Mau bilang lagi ini tipu-tipu. Berarti Raja Nero sepupunya Paulus. Berarti ini yang kita harus buktikan. Jangan sampai, jangan di fix dulu Bung Ade, nanti mereka ini apa ini? Sudah jelas ya? Ya, itulah video dari kainama yang membodohin umatnya seluruh Indonesia dan juga Aristo. Ya, dasarnya Aristo nggak ngerti bahasa Inggris. Jadi dia ditipu-tipu kainama, iya aja, manggut-manggut aja. Oh iya bener, inilah nasab luar biasa, dia mau sembah kainama itu. Aduh. Dia tipu dan dia bohong. Kainama, saya akan buktikan kamu. Ya, sebenarnya khusus kainama kalau mau debat soal ini ya oke lah aku ya. Boleh nggak ya? Boleh nggak aku debat sama kainama ini mah? Apa? Aduh, kenapa nggak boleh nggak? Ada. Ini khusus nih, khusus soal silsilah Paulus ini sebenarnya. Tapi karena dilarang ya, nggak usah lah ya. Oke. Kita akan buktikan saja, teman-teman nonton video ini sampai selesai. Buktikan kebohongan kainama yang bohongnya akan dia bawa sampai ke neraka jahanam. Kita cek aja. Oke guys, ini sama persis dengan apa yang Kainomos tadi pakai. Jadi ini sama persis. Kalian bisa cross check semuanya, ini nanti akan sama. Coba ya, kita akan bahas mulai dari atas. Tadi kan dia membuat silsilah Herodes Agung. Herodes Agung ini siapa sebenarnya? Herodes Agung itu gubernur dari Galilea. Dia King of the Jews. Dia adalah raja orang Yahudi. Jadi yang namanya Herodes ini sebenarnya orang Yahudi. Orang Yahudi yang mana dipilih sama Romawi untuk menjadi gubernur atau pemimpin atau raja di bagian itu. Nah, Herodes Agung inilah yang kemudian dia berusaha. He tried to kill Jesus. Dia berusaha untuk membunuh Yesus. Kalau ingat ceritanya,
bagaimana Yesus pada waktu itu akan dibunuh, anak di bawah 2 tahun dibunuh semuanya, dan kemudian Yesus melarikan diri ke Mesir. Itu kisahnya pada zaman Yesus. Dan kemudian Herodes Agung ini memiliki istri yang banyak. Istrinya siapa aja? Kalau kita lihat di sini ya, ada Mariamne satu, ada Maltace, the Samaritan, Hasmonean Prince, dan juga Princess. Dan ini Mariamne 2, itu dari Yerusalem. Cleopatra itu juga dari Yerusalem. Ini beda dengan Cleopatra yang ada di Mesir. Maka disampaikan di sini kan not Egypt, bukan dari Mesir. Ini istri yang lain nih, ada Doris, Palas, Elpis, Phaedra, Anon ini berarti tidak diketahui. Tapi istrinya lumayan banyak. Namanya juga raja kan. Inilah Herodes Agung yang berusaha untuk membunuh Yesus, dan dia memiliki banyak istri. Istri-istrinya ini kemudian punya anak. Nah, kalau dibilang ya, di sini dia punya anak. Kita mulai dari yang Cleopatra. Cleopatra dia punya anak namanya Philip the Tetrarch. Ini juga Herodes sebenarnya memimpin di daerah lain, tidak sama-sama dengan mereka. Dan juga Mariamne 2 ini dia dengan Herodes Agung, dia memiliki anak namanya Herodes Philippus atau Herod Philip. Ya kan? Sudah mengerti ya, ini Herod Philip. Dan kemudian Maltace punya anak Herodes Antipas dan juga Herodes Archelaus. Dan kemudian kalau kita lihat di sini ya, dari semua ini kalau kita lihat Mariamne 1 dan lain-lain, dia punya anak nih, keturunan dari Herodes Agung, nih anak-anaknya. Sehingga Philip the Tetrarch, Herodes Philip, Herodes Archelaus, Herodes Antipas ini sebenarnya saudara, tapi mereka ini saudara tiri. Tiri beda mama, satu papa. Kemudian Herodes Antipas ini dia, kalau kita lihat ya, Herodes Antipas sepupuan dengan Herodes Philip. Kemudian saya belum bahas Mariamne 1 ya. Mariamne 1 ini memiliki 2 anak. Anaknya itu Herodes Agrippa 1 dan Herodias. Ini berarti Herodias ini, King Herodes Agrippa ini saudara kandung. Tapi Herodias dengan Herodes Antipas dan juga Herodes Philip ini saudara tiri. Saudara tiri, kemudian Herodias ini memiliki suami namanya Herodes Philip. Makanya di sini ya, dalam garis ini dikatakan garis merah, kemudian ada love, jatuh cinta kepada Herodias. Sehingga Herodias menikah dengan Herodes Philip. Makanya di sini first husband of Herodias. Dia adalah suami pertama dari Herodias. Karena Herodias Philip ini dan Herodias ini menikah, kemudian mereka berdua ini memiliki anak namanya Salome. Nomor 5 nih. Salome. Memiliki anak namanya siapa? Salome. Kemudian Herodias ini selingkuh ya namanya ya. Zaman dulu sudah ada perselingkuhan juga ternyata ya. Herodias selingkuh dengan Herodias Antipas. Herodes Antipas, makanya dikatakan di sini second husband of Herodias. Jadi suami kedua dari Herodias. Pertama nikah dengan Herod Philip, selingkuh sama Herodes Antipas, sehingga mereka akhirnya menikah, Herodes Antipas dan Herodias. Nah, kemudian Yohanes Pembaptis ini, kalian tahu kalau Yohanes Pembaptis ini kisahnya ada di Matius 14 ayat 3 sampai 11. Nanti kalian cek sendiri ya. Waktunya nanti lama kalau saya ngecek. Mereka ini Yohanes Pembaptis dia menegur Antipas. Wah, nggak bener lu raja Yahudi tapi kamu rebut istri dari saudaramu sendiri. Nggak bener nih, ini dosa nih namanya nih. Karena dia menegur, Herodes Antipas tersinggung dengan teguran dari Yohanes Pembaptis. Sehingga Yohanes Pembaptis dimasukkan dalam penjara. Kemudian pada waktu ulang tahun Salome dia joget. Nari-nari dan kemudian Herodes Antipas ini seneng. Wah, Salome, tarianmu mantap. Apa yang kamu minta? Salome dibujuk sama mamanya Herodias ini bilang, coba kau minta supaya itu Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya taruh di atas piring. Makanya di sini katakan she asked for his death. Artinya dia minta supaya mati nih Yohanes Pembaptis. Dan akhirnya kejadian dipenggalah Yohanes Pembaptis di Matius 14 ayat 3 sampai 11 dan kemudian ditaruh di piring. Kekejaman dari Herodes Antipas. Jadi ini sebenarnya kalau teman-teman lihat Salome turun ke bawah ini bukan anak dari Salome. Wah, ngaco ini.
Makanya dikatakan she asked for his death. Dia minta supaya Yohanes Pembaptis mati. Begitu sebenarnya. Nah, lalu kita akan bahas soal Herodes Agripa I, anaknya dari Mariamne I tadi ya, saudara kandung dari Herodias. Ya, dasarnya ini raja-raja kacau semua ini. Kacau semua, jadi kayak gini. King Herodes Agripa I, dia punya anak Berenice, dan dia punya anak King Herodes Agripa II, dan dia punya anak namanya Drusilla. 3 anak yang dimiliki oleh King Herod Agripa I. Berenice nggak usah dipusingin. Tapi di sini dia punya anak lagi, Raja Herodes Agripa II. Ternyata King Herod Agripa II ini dia menikah dan jatuh cinta pada saudara kandungnya namanya Berenice. Lah kok bisa? Ya namanya orang-orang gila ini Herodes ini. Makanya mereka kacau keluarganya itu. King Herodes Agripa II dia menikah dengan Berenice dan kemudian ya entah menikah atau jatuh cinta lah ya. Yang penting di sini tanda tanya, ada isunya menikah, ada yang ya begitulah. King Herodes Agripa I inilah kita bahas King Agripa I. Dia bukan berarti dia punya anak namanya Yakobus dan Petrus karena ada garis gini. Tidak. Tapi ini lihat, he execute. Apa artinya he execute? Yang artinya dia mengeksekusi James the son of Zebedee. Yang artinya Yakobus anak dari Zebedius. Makanya Aristo, kamu tuh belajar bahasa Inggris supaya nggak dibodoh-bodohin sama kainama. Masa begini aja kamu nggak ngerti? He execute, yang artinya dieksekusi. Nah ini Yakobus ini dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 2, di situ Yakobus juga dibunuh sama Herodes Agripa I. Untuk apa? Untuk menarik simpati dari rakyat Yahudi. Karena orang Yahudi nggak suka orang Kristen, makanya dia senang sekali kalau sampai dia dibunuh. Makanya dia minta supaya Raja Herodes ini membunuh Yakobus. Karena senang sekali dan bahagia orang-orang Yahudi menyukai Herodes Agripa I, sehingga dia kemudian memenjarakan Petrus. Makanya di sini he imprisoned, yang artinya dia dimasukkan ke penjara. Petrus ini dimasukkan penjara sama Herodes Agripa I. Tapi gak sampai dieksekusi, Petrus bisa lolos dari penjara karena pertolongan Allah, karena pertolongan malaikat. Pada waktu itu dia lolos dari penjara. Nah sekarang persoalannya kamu kainama, kamu nipu sama si Aristo yang nggak tahu bahasa Inggris itu, dan juga nggak tahu bahasa Inggris. Dia yang polos gitu kan. Kasihan kamu tipu-tipu terus, dan kamu mengatakan bahwa Drusilla ini dia itu saudaraan sama Paulus. Ketemu dari mana lu kainama? Kamu ini cocokmologimu sangar sih, menurutku pinter kalau cocokmologi. Sehingga kamu katakan ya di sini Drusilla dia sepupuan atau saudara sama Paulus. Karena apa? Ada bahasa Inggris he left Paul in prison. Kenapa kamu nggak tahu ini bahasa Inggrisnya prison ini apa? He left Paul in prison. Apa maksudnya prison? Prison itu maksudnya penjara. Dia meninggalkan Paulus di penjara. Terus kamu tafsirkan ini dan kamu mengatakan bahwa Paulus saudaraan sama Antonius Felix dan Drusilla. Apa-apaan? Bodohin orang seluruh Indonesia oke lah. Tapi ya minta maaf ya. Dan mohon sekali orang Indonesia belajar baik-baik ini, jangan ditipu sama kainama. Nah, he left Paul in prison. Ini artinya Paulus ditinggalin di penjara sama Antonius Felix. Nah, anaknya Herodes Agripa I tadi adalah Drusilla. Bukan Dursila ya, Drusilla. Dia punya suami namanya Antonius Felix. Dia meninggalkan Paulus di penjara. Kenapa? Dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 24 kita cek. Dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 24 dikatakan ya, dan setelah beberapa hari datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla. Felix itu punya istri namanya Drusilla, seorang Yahudi yang menyuruh memanggil Paulus lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus. Kita lanjutkan. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, "Cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau." Sementara itu ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Tetapi sesudah genap 2 tahun, Felix digantikan oleh Perkius Festus. Dan untuk mengambil hati orang Yahudi, ia membiarkan Paulus tetap
dalam penjara. Jelas kan? Sudah jelas ya. Apakah ada hubungan saudara antara Paulus dengan Felix dan juga dengan Drusilla dan dengan hubungan dengan Herodes? Ada apa enggak? Simpulkan. Loh, jelas nggak ada dong. Jelas nggak ada. Bagaimana bisa? Nggak ada sama sekali. Karena itu map tadi ya, mapping atau silsilah yang diambil oleh Kainama tadi itu cuman bohong, itu cuman tipu ketika dia pakai bukti, alat bukti untuk menunjukkan Paulus sebagai saudara atau keturunan dari Herodes. Ya, sekarang simpulkan sendirilah, masih bisa percaya nggak sama orang-orang kayak gitu? Mungkin itu saja dari saya ya. Hormat dari saya, Louis Budi Prasetyo sini. Dan sampai ketemu di video-video selanjutnya, Louis. Di sini, God be with you all, guys.